Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kelas 11 SMA Mari Pandaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga saya bisa merekam dengan sampai selesai untuk pelajaran selanjutnya ini. Karena doa-doa kalian, alhamdulillah saya sembuh dari penyakit tipes yang hampir setengah bulan kemarin. Nah, ini melanjutkan materi saya yang ketiga, yaitu SKI. Ternyata SKI ketika saya buka pelajarannya menyambung dari pelajaran akidah kemarin, yaitu percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya, hanya saja di SKI kebagian tentang hikmah-hikmahnya, faedah-faedahnya. Bagaimana faedah atau hikmah kita percaya pada 4 kitab Allah yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi saya ulang sedikit, bahwasanya Allah telah menurunkan 4 kitab yang pernah Allah turunkan, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kitab yang kita jalankan sekarang sebagai umat Islam, meskipun kita yakin 4-4-nya, tapi kita hanya menjalankan kitab Al-Quran karena dengan 1 kitab itu sudah mencukupi, sudah termasuk kita menjalankan 4 kitab sebelumnya. Karena Allah sudah menyempurnakan edisi sempurnanya di dalam Al-Quran. Nah, hikmahnya ini saya tulis. 1. Hikmah kita percaya pada kitab-kitab Allah. 1. Memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kita semakin iman kepada Allah, bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang kepada kita. Buktinya kita diberi buku petunjuk untuk hidup di buminya agar tetap selamat sesuai dengan jalan yang diinginkannya. Allah tidak melepaskan kita berjalan sendiri, tetapi diberi petunjuk. Nomor 2, membuat kehidupan manusia menjadi bertata dan teratur karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci. Hikmahnya adalah membuat hidup manusia itu sesuai dengan aturan Allah. 3, sebagai pedoman hidup manusia sehingga kita dipandu untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Hampir sama. Nomor 4, semakin termotivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah karena di sana ada janji-janji Allah berupa surga, bidadari, ketenangan, dan lain-lain. Jadi di dalam kitab itu bukan hanya perintah-perintah, tetapi Allah memberi basyira wa nadhira, kabar baik. Kabar baiknya adalah kita nanti diberi balasan surganya jika kita sesuai dengan aturan yang diperintahkan. Kemudian begitu juga semakin bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah karena di sana ada ancaman-ancaman berupa neraka, azab, kesedihan, dan lain-lain. Jadi dalam Al-Quran itu selain ada kewajiban juga ada larangan-larangan. Selain ada janji Allah berupa reward surga, tapi juga ada ancaman-ancaman jika kita melanggar
yaitu neraka, siksa dan sebagainya. Nomor 6 ini nomor selanjutnya sebenarnya ini nomor 7 ya. Ini nomor 7 dan yang ini nomor 6. Saya edit sebentar. Mengetahui hal-hal yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya sehingga kita menjalankan atas dasar ilmu. Dengan adanya kita percaya pada Al-Quran bahwa itu pedoman kita akan mempelajari Al-Quran. Di sana ada perintah dan larangannya sehingga kita tahu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang atas dasar ilmu. Nah, itu nomor 6 dan 7. Nomor 8 sekarang. Memperkuat keyakinan adanya Rasul Allah, karena kitab-kitab Allah diturunkan kepada para Rasul. Dengan kitab apalagi Al-Quran itu ya, yang di dalamnya memuat nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diceritakan di sana. Hikmah diturunkannya juga adalah Al-Quran memuat cerita-cerita itu sehingga ada bukti sejarah bahwa memang Allah pernah menurunkan rasul-rasulnya untuk membimbing umat-umat, untuk membimbing hamba-hambanya yang ada di bumi. Diturunkan para rasul. Nah, dibukukan atau diabadikan melalui sejarah kitab sucinya juga ya, ditulis di sana sejarah-sejarah keberadaan beliau-beliau. Itu juga salah satu hikmah. Seandainya tanpa teks Al-Quran kita mungkin banyak tidak tahu tentang keberadaan rasul-rasul terdahulu. Nomor 9, mendorong umat manusia untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal ilmu pengetahuan. Mendorong umat manusia untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Banyak ilmuwan ya yang justru mereka termotivasi untuk menggali ilmu pengetahuan yang ada itu karena ada kitab suci, karena keimanan yang didapatkan dari kitab suci akhirnya menggali kebenaran kitab suci dengan modal ilmu pengetahuan yang ada. Akhirnya ditemukannya temuan-temuan yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi banyak juga ayat-ayat motivasi untuk manusia agar terus memperbanyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya yarfa'illahil ladzina amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu dan iman. 10 dan masih banyak faedah-faedah yang tidak bisa kita dapatkan dari iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Silahkan nanti dicari sendiri ya. Jadi minimal 10 inilah ya faedah-faedah yang saya dapatkan dari iman kepada Allah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video saya. Materi ini tolong dirangkum seperti biasa, kemudian masukkan ke Google Form untuk tugas yang ketiga. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan terus bisa
belajar secara daring. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.